Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulaiman Chandra Kusuma, NIM 202410103035 dari kelas Sistem Basis Data F. Saya akan menjelaskan tugas dari modul 2. Yang pertama adalah studi kasus 1. Pada studi kasus ini dibahas peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Soal pertama adalah mengidentifikasi entiti dan atribut. Di sini terdapat 8 atribut. Atribut yang pertama adalah atribut barang. Barang dijadikan atribut karena dalam sebuah peminjaman dibutuhkan pencatatan data dari barang tentang barang apa saja yang dipinjam, dan atribut dari barang sendiri adalah nomor seri, jenis barang, deskripsi barang, dan nama barang. Selanjutnya ada atribut laboratorium. Laboratorium dijadikan atribut karena dalam sebuah peminjaman dibutuhkan data untuk mengetahui dari lab mana barang tersebut dipinjam. Kemudian atribut dari laboratorium sendiri adalah nama lab dan deskripsi lab. Entiti selanjutnya adalah kepala laboratorium. Alasan kenapa Kalab dijadikan sebagai entiti adalah karena di setiap laboratorium dipimpin oleh seorang Kalab atau kepala laboratorium. Selain itu, dalam peminjaman juga dibutuhkan persetujuan dari Kalab, sehingga perlu dijadikan entiti. Dan atribut dari Kalab sendiri adalah nama Kalab dan NIP. Selanjutnya adalah UKM. Alasan UKM dijadikan entiti karena dalam sebuah peminjaman dibutuhkan pencatatan data dari UKM mana yang meminjam barang. Atribut dari UKM sendiri adalah nama UKM dan deskripsi UKM. Selanjutnya adalah entiti kegiatan. Kegiatan dijadikan entiti karena dalam sebuah peminjaman dibutuhkan pencatatan data dari kegiatan karena sebagai dasar mengapa dan untuk keperluan apa alat atau barang dipinjam. Atribut dari kegiatan adalah nama kegiatan, deskripsi kegiatan, tanggal mulai dan berakhirnya kegiatan. Entiti selanjutnya adalah peminjaman. Peminjaman diperlukan untuk menjadi entiti karena dalam sebuah peminjaman dibutuhkan pencatatan beberapa data sehingga diketahui peminjaman. Rincian peminjaman. Atribut dari peminjaman sendiri adalah tanggal persetujuan Kalab, tanggal pengambilan dan pengembalian barang, dan kondisi barang. Selanjutnya ada entiti asisten. Pada entiti asisten dijadikan entiti karena dalam sebuah peminjaman dibutuhkan informasi siapa yang memproses peminjaman tersebut. Entiti dari asisten sendiri adalah nama dan ID asisten. Yang terakhir ada entiti mahasiswa. Mahasiswa perlu dijadikan entiti karena dalam sebuah peminjaman dibutuhkan informasi, pencatatan informasi dari siapa saja mahasiswa yang menjadi penanggung jawab dalam sebuah peminjaman. Atributnya dari mahasiswa adalah nama mahasiswa dan NIM mahasiswa. Soal nomor 2 adalah identifikasi entiti multivalue dan redundan. Di sini terdapat dua entiti. Yang pertama adalah entiti jenis barang. Alasan dijadikan entiti adalah karena jika dimasukkan pada entiti barang, jenis barang ini akan menjadi redundan sehingga dipisahkan menjadi entiti sendiri. Setelah dipisahkan menjadi entiti, atribut ini akan dihapus dari entiti barang. Kemudian ada entiti kondisi barang. Alasan dijadikan entiti adalah ketika diletakkan pada entiti peminjaman akan menyebabkan multi value, karena peminjam dapat meminjam banyak barang sekaligus. Atribut dari kondisi barang adalah nama dan deskripsi kondisi. Setelah kondisi dihapus dari entiti peminjaman, dia akan berdiri sendiri menjadi entiti. Soal nomor 3 adalah catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entiti yang ada. Kurang lebih sama dengan soal nomor 2 tadi. Yang pertama ada kondisi barang saat dipinjam tidak dapat dimasukkan pada entiti peminjaman karena menyebabkan multi value pada saat peminjaman, karena saat peminjam bisa meminjam banyak barang sekaligus. Kemudian ada jenis barang yang tidak dapat dimasukkan pada entiti barang karena menyebabkan redundan pada entiti barang tersebut. Soal nomor 4 ada penentuan primary UID dan secondary UID. Pada bagian ini terdapat natural dan artificial. Pada entiti barang terdapat nomor seri yang berlaku sebagai primary dan bersifat natural. Maksud dari natural adalah pada entiti tersebut terdapat atribut yang bisa dijadikan sebagai UID. Kemudian ada jenis barang.
ID jenis sebagai primary-nya. Nah, bersifat artifisial karena ID jenis ini pada jenis barang tidak terdapat UID yang bisa dijadikan sebagai primary, sehingga dibuatlah ID jenis sehingga bersifat artifisial. Kemudian untuk secondary-nya ada nama jenis dan natural yang bersifat natural. Kemudian ada laboratorium di mana primary dan secondary-nya ID lab dan nama lab. Ada entity Calab, primary secondary-nya sebagai NIP dan nama Calab. Terus UKM, primary-nya ID UKM dan secondary-nya nama UKM. Begitu seterusnya dapat dilihat pada tabel berikut ini sampai kondisi barang. Selanjutnya adalah soal nomor 4, yaitu identifikasi relationship antar entity. Yang pertama ada relationship antara Calab dengan lab. Mengapa memiliki relationship? Karena pada sebuah lab pasti dipimpin oleh Calab, sehingga apabila ada penambahan lab diperlukan data Calab. Kemudian barang dengan lab, jika terdapat penambahan barang maka diperlukan informasi dari lab di mana barang tersebut akan disimpan. Kemudian ada kegiatan dengan UKM. Tentu jelas memiliki relationship karena ketika ada kegiatan pasti memerlukan data UKM mana yang melaksanakan kegiatan. Kemudian peminjaman, entity yang memiliki banyak relationship. Peminjaman memiliki relationship dengan lab karena ketika terjadi peminjaman diperlukan informasi dari mana atau siapa, dari mana barang tersebut atau dari lab mana barang dipinjam. Kemudian ada relationship antara peminjaman dengan Calab. Ada relationship karena pada sebuah peminjaman dibutuhkan persetujuan dari Calab. Kemudian peminjaman dengan barang. Ketika terdapat peminjaman baru dibutuhkan pencatatan data barang apa saja yang dipinjam. Kemudian peminjaman dengan UKM. Pada saat ada peminjaman dibutuhkan informasi dari UKM mana yang meminjam barang tersebut. Kemudian ada peminjaman dengan kegiatan. Saat ada peminjaman baru dibutuhkan informasi atau pencatatan data dari kegiatan. Kemudian ada asisten dengan lab, dibutuhkan atau memiliki relationship karena saat ada penambahan asisten dibutuhkan informasi dari lab di mana asisten tersebut akan bekerja atau memproses peminjaman. Kemudian ada asisten dengan peminjaman. Hal ini jelas karena yang memproses peminjaman adalah asisten sehingga diperlukan informasi dari asisten. Kemudian ada mahasiswa dengan UKM. Ketika ada hal ini memiliki relationship karena ketika ada penambahan data dari UKM diperlukan pula data dari mahasiswa sebagai penanggung jawab atau perwakilan dari UKM. Kemudian ada peminjaman dengan mahasiswa. Di sini ada hubungannya karena ketika terjadi peminjaman dibutuhkan data siapa yang bertanggung jawab atas peminjaman tersebut. Kemudian ada jenis barang dengan barang, memiliki relationship karena barang memerlukan informasi dari jenis barang ketika baru ditambahkan. Kemudian ada kondisi barang dengan peminjaman. Hal ini memiliki relationship karena ketika terdapat peminjaman baru dibutuhkan informasi bagaimana kondisi barang tersebut. Kemudian kita akan bahas studi kasus 2. Pada studi kasus 2 membahas tentang transaksi pada bengkel servis. Pada soal pertama adalah identifikasi entity dan atribut. Di sini terdapat 6 entity. Yang pertama adalah entity parts. Parts dijadikan entity karena pada sebuah pembelian perlu dilakukan catatan dari parts, yaitu apa saja yang dibeli. Atribut dari parts adalah kode parts, nama, harga parts, dan diskon. Kemudian ada entity kendaraan. Entity kendaraan ini perlu dijadikan entity karena dalam sebuah pembelian pasti ada kendaraan yang diservis. Nah, hal itu perlu dicatat. Atribut dari kendaraan adalah nopol, nama pemilik, warna, merek kendaraan, dan tahun keluaran kendaraan. Kemudian selanjutnya ada entity mekanik. Entity mekanik perlu dijadikan entity karena dalam sebuah pembelian perlu dicatat informasi mengenai siapa yang menservis atau memperbaiki sepeda motor atau kendaraan. Atribut dari mekanik adalah ID mekanik, nama mekanik, dan nomor telepon mekanik. Dan selanjutnya ada dealer atau bengkel.
Dealer perlu dijadikan entity karena dalam sebuah pembelian diperlukan informasi mengenai cabang mana dealer tersebut atau informasi-informasi mengenai dealer tersebut. Atribut dari dealer sendiri adalah kode cabang dealer, nama dealer, dan alamat dealer. Selanjutnya ada entity pembelian. Pembelian dijadikan entity karena dalam sebuah pembelian perlu dicatat hal-hal penting. Atribut dari pembelian sendiri adalah tanggal pembelian, nomor faktur, dan kuantum atau jumlah pembelian. Dan yang terakhir adalah entity kasir. Pada entity kasir perlu dijadikan entity karena kasir merupakan orang yang memproses sebuah pembelian atau transaksi servis. Atribut dari kasir sendiri ada nama kasir dan ID kasir. Selanjutnya ada identifikasi, entity, multivalue, dan atribut redundant. Di sini saya hanya menemukan satu, yaitu dari entity mekanik, di mana nomor telepon mekanik dijadikan entity. Alasan dimasukkan sebagai entity karena ketika nomor telepon dimasukkan ke entity mekanik akan menjadi multi value karena ada kemungkinan setiap mekanik memiliki lebih dari satu nomor. Atribut dari nomor telepon mekanik adalah ID nomor telepon dan nomor telepon mekanik. Setelah nomor telepon dijadikan sebagai entity, maka atribut pada mekanik dihapus nomor telepon ini. Kemudian soal 3 yaitu catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Melanjutkan yang tadi, atribut yang tidak dapat dimasukkan ke dalam entity adalah atribut nomor telepon mekanik. Tidak dapat dimasukkan ke entity mekanik karena jika dimasukkan akan menyebabkan multi value karena setiap mekanik bisa saja memiliki lebih dari satu nomor telepon. Soal keempat adalah penentuan primary UID dan secondary UID. Hampir sama seperti studi kasus 1. Di sini ada natural dan artificial, di mana natural adalah ketika entity memiliki UID dari awal atau UID dasar yang bisa dijadikan primary. Artificial jika entity tidak memiliki UID yang bisa dijadikan sebagai primary. Untuk kasir, primary-nya adalah ID kasir dan secondary-nya adalah nama kasir. Mekanik, primary-nya adalah ID mekanik dan secondary-nya adalah nama mekanik. Begitu seterusnya sampai nomor telepon mekanik. Di sini hampir semuanya natural kecuali pembelian, karena di sana tidak terdapat UID yang bisa dijadikan primary, sehingga ditambahkan ID pembelian yang bersifat artificial. Kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasi relationship antar entity. Relationship yang pertama adalah dealer dengan kasir. Hal ini diperlukan karena ketika kita menambahkan kasir diperlukan data dari dealer. Kemudian sama dengan yang tadi, dealer dengan mekanik, ketika kita menambah mekanik diperlukan pula informasi dari dealer di mana mekanik dan kasir tersebut bekerja atau melakukan kegiatan. Kemudian dealer dengan parts, hal ini memiliki relationship karena saat kita menambah parts atau spare part perlu informasi dari dealer atau pencatatan informasi dari dealer. Kemudian pembelian dengan kasir, hal ini memiliki relationship karena kasir melakukan atau yang memproses pembelian. Pembelian dengan mekanik, apabila terdapat pembelian maka perlu dicatat pencatatan informasi dari mekanik, siapa yang memperbaiki kendaraan. Kemudian pembelian dengan parts tentu memiliki relationship karena saat ada pembelian tentu ada parts yang digunakan sehingga perlu pencatatan. Kemudian pembelian dengan kendaraan diperlukan atau memiliki relationship karena saat ada pembelian data kendaraan perlu dicatat. Kemudian pembelian dengan dealer juga memiliki relationship karena ketika terjadi pembelian juga perlu pencatatan data dari dealer mana atau dealer apa yang melakukan pembelian atau transaksi. Kemudian yang terakhir adalah nomor telepon mekanik dengan mekanik, karena ketika kita menambahkan mekanik kita perlu informasi juga dari nomor telepon mekanik. Sepertinya sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.